Halo semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Dwiki di sesi perkuliahan profesi pendidikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang menjadi kajian fundamental dari proses perkuliahan di mata kuliah ini, yakni tentang hakikat guru dan ranah pengembangan profesi keguruan itu sendiri. So, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuk pada materi utama. Hakikat guru. Kata guru atau istilah ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian karena selama proses hidup kita sampai saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya guru ya. Kalau kita mengenal guru secara formal mungkin yang kita temui di sekolah atau secara non formal, orang tua pun juga guru atau tetua-tetua di masyarakat juga bisa menjadi guru kita. Jadi melalui guru kita mempelajari suatu hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apa sih guru itu? Pertanyaannya demikian. Jika kita ingin mendefinisikan seorang guru atau profesi guru dalam sudut pandang sebagai profesi atau pekerjaan, maka guru merupakan sebuah profesi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan bangsa. Itu bila sudut pandang guru sebagai profesi. Jadi guru adalah profesi menyiapkan SDM dalam mendorong pembangunan bangsa. Namun, hakikat guru berdasarkan fungsinya, berdasarkan keberadaannya dia di dunia pendidikan adalah seorang pendidik profesional yang berperan untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor si peserta didik. Inilah hakikat guru apabila kita menilik fungsi dan eksistensinya di satuan pendidikan, di sekolah. Lalu, secara alami guru juga membawa atau terdapat tugas dan fungsi yang melekat dalam diri seorang guru, yakni tugasnya adalah mendidik, mengajar, melatih, dan juga memberikan konseling. Jadi ini sudah pernah kita singgung tentang perbedaan antar komponen-komponen ini. Kemudian secara fungsi, guru itu memiliki fungsi instruksional. Namanya fungsi instruksional itu sesuai dengan tujuannya ya. Tujuan seorang guru adalah mengajar. Jadi fungsinya adalah untuk mengajar siswa. Kemudian fungsi educational. Fungsi educational ini adalah lebih kepada pendidikan. Fungsi mendidik. Mendidik itu lebih kepada upaya mengembangkan kematangan mental dan diri seorang anak. Jadi menuju proses pendewasaan, perubahan perilaku, dan lain sebagainya. Sementara fungsi yang ketiga adalah manajerial, sebagai pengelola kelas. Pengelola segala hal sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang baik untuk si peserta didik. Apa yang dikelola? Selain yang dikelola adalah siswa itu sendiri, guru juga bertugas untuk mengelola sarana prasarana, mengelola kelas, mengelola administrasi yang sesuai dengan kebutuhan si peserta didik. Menguasai keahlian khusus mendidik dan berpegang teguh pada kode etik merupakan hakikat bagi seorang guru. Ranah pengembangan keprofesian guru. Guru juga harus dikembangkan. Karena apa? Tuntutan zaman itu selalu berubah dan selalu berkembang, meningkat. Maka guru harus selalu melaksanakan pengembangan atau pengembangan diri gitu ya, yang berkelanjutan. Sebelum Anda atau kalian semua memahami bagaimana sih pengembangan profesi guru, kita harus memandang dulu atau bisa membedah dulu bahwa lingkup profesi guru itu ada 3, yakni sebagai guru, di mana pembagiannya adalah guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru BK. Kemudian guru dengan tugas tambahan, yakni biasanya kepala sekolah, dan guru dalam jabatan, tugas jabatan, yakni pengawas sekolah. Semua ini atau mereka ketiga komponen ini sama-sama guru, hanya saja punya tupoksi yang berbeda-beda. Untuk mewujudkan guru yang profesional, ini ada 4 tahap menurut Permenpan ya. Yang pertama adalah penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Jadi guru itu punya kualifikasi perguruan tinggi, seperti itu sederhananya. Kemudian yang kedua adalah induksi guru berbasis sekolah. Kemudian yang ketiga, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan yang keempat adalah profesionalisme guru berbasis individu. Jadi menjadi guru yang madani. Ketiga lingkup profesi guru ini
harus dikembangkan melalui dua sistem, yakni sistem pengembangan profesi dan pengembangan karir, dengan tujuan untuk menciptakan guru-guru yang berkualitas. Kita sudah sempat singgung tadi, ada pengembangan karir dan pengembangan profesi dalam rangka pengembangan guru. Maka untuk pengembangan karir ini dengan kompetensi, bila ingin mencapai kompetensi kepala sekolah, pengawas dan peserta lain, maka pengembangan karir ini bisa dilakukan dalam bentuk penugasan, kemudian kenaikan pangkat, dan juga promosi. Tugas-tugas ini biasanya tugas administratif, tugas menyusun bahan ajar, perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu tujuannya bukan untuk memberatkan guru, namun untuk mengembangkan karirnya agar lebih matang gitu ya. Karena kemampuan dia mengerjakan tugas sebagai guru apapun itu adalah sebagai landasan bukti bahwa karirnya dia itu atau karir seorang guru tersebut bisa meningkat secara kontinu. Kemudian ada juga pengembangan profesi di samping pengembangan karir. Pengembangan profesi ini ditujukan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sebenarnya pembahasan detail terkait 4 kompetensi profesionalisme guru ini ada di pertemuan selanjutnya. Namun agar kalian paham dulu, memiliki gambaran bahwa pengembangan guru ini bisa dari karirnya, bisa juga dari profesinya. Apa bedanya? Karir itu lebih menitik beratkan kepada posisi, tugas, dan jabatan. Jadi itu yang dikembangkan. Ya, misalnya mau jadi kepala sekolah atau pengawas atau naik pangkat gitu, atau promosi. Karena itu juga akan berpengaruh kepada kesejahteraannya, kepada tunjangannya, kepada pemasukannya. Sementara untuk pengembangan profesi ini lebih ke sertifikasi. Jadi pengakuan bahwa guru itu benar-benar profesional ketika sudah melalui proses pengembangan 4 hal ini. Begitu ya. Caranya ada banyak, salah 3-nya adalah ini. Sekian. Kemudian terkait dengan penjaminan mutu, kebijakan pembinaan dan pengembangan guru, yang pertama yang harus dipantau itu adalah kualifikasi, minimal S1 misalnya, atau kompetensinya minimal menguasai 4 profesionalisme guru, kinerja, kenaikan pangkat, karir, PKBG, dan juga perlindungan dan tunjangan. Jadi seorang guru ini haknya juga harus dipenuhi untuk menjamin kualitasnya gitu ya. Kemudian dalam rangka menciptakan mutu guru yang berkualitas juga harus memperhatikan rekrutmennya dan distribusi jumlah dan kualitas. Penjaminan mutu seorang guru juga harus memperhatikan rekonstruksi pendidikan akademik dan profesi guru itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk menjamin mutu guru itu adalah adanya standar dan pola rekrutmen mahasiswa calon guru. Jadi input seorang calon guru itu kan mahasiswa keguruan, mahasiswa pendidikan. Seperti halnya kalian ya. Maka standar perekrutan kalian sebagai guru itu juga harus baik. Jadi banyak faktor, banyak indikator sehingga bisa menghasilkan calon-calon pendidik yang berkualitas. Sekian untuk materi pada video kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.